أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد ربنا لنا عين اللهم قال المصنف والشارحون رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين يا رب العالمين. ويسن لسامعه أي المؤذن مثل قوله لحديث الشيخين إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن إلا في حي علتيه فيقول بدل كل منهما لا حول ولا قوة إلا بالله. لحديث مسلم وإذا قال حي على الصلاة قال أي سامعه لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. والإقامة كالأذان في ذلك ويأتي لتكرار حي علتين فيه بحوقلتين أيضا كما قاله في شرح المهذب. ويقول بدل كلمة الإقامة أقامها الله وأدامها لحديث أبي داود قلت وإلا في التسويب فيقول بدل كل من كلمته كما قاله في شرح المهذب صدقت وبررت والله أعلم. قال في الكفاية لخبر ورد فيه ويستحب أن يجب في كل كلمة عقابها إله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu lisami'ihi, dan disunnahkan orang bagi orang yang mendengarkannya, artinya muazzin, dan disunahkan bagi orang yang mendengarkannya muazzin, orang yang azan. Akan apa disunahkan? Mislu qaulihi, akan perumpamaan, akan sama katanya muazzin, akan seperti perkataannya si muazzin. Kenapa demikian? Li hadis Syaikhaini, karena hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya idza sami'tumun nidaa, apabila engkau dengar akan seruan, faqulu, maka katakan olehmu misla ma yaqulul muadzin, akan seperti barang yang berkatalah oleh muadzin, akan seperti barang yang berkatalah oleh muadzin. Jadi menyangkut dengan masalah kesunahan pada azan dan iqamah, maka termasuk di sini disunahkan bagi orang yang dia itu mendengar perkataan si muazzin, mendengar azan daripada orang muazzin, maka disunahkan untuk berkata yang sama seperti perkataan si muazzin. Jadi disunahkan bagi orang yang mendengar si muazzin, yang mendengar orang yang azan, akan berkata seperti perkataan si muazzin. Jadi apa yang dikatakan oleh muazzin, orang yang azan, maka oleh orang yang mendengarkannya juga berkata seperti itu, mengucapkan seperti itu. Kenapa demikian? Karena ada hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim, yang mana hadisnya kata Rasulullah, idza sami'tumun nida, apabila engkau dengarkan akan seruan, engkau dengarkan akan panggilan, itulah azan. Apabila engkau dengarkan akan nida, nida ini adalah azan, faqulu, maka kata Rasulullah, katakan olehmu apa saja yang dikatakan oleh muadzin, itulah yang sama seperti yang muadzin katakan. Makanya ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita yang mendengarkannya disunahkan menjawab juga Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Begitu juga dengan yang lain sampai seterusnya. Jadi sunnah bagi muazzin, sunnah bagi orang yang mendengar perkataan muazzin, orang yang mendengar azan si muazzin untuk mengucapkan yang sama seperti yang muazzin ucapkan. Itu sunnah hukumnya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, perkataan si muazzin. Maka orang yang mendengarkannya juga berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Di dalam Qalyubi, ay walau kana kullu minhuma junuban aw muhdisan aw sami'u nahwal haid. Walaupun adalah tiap-tiap daripada keduanya, artinya si muazzin dan orang yang mendengar itu orang yang berjunub ataupun orang yang berhadas kecil. Orang yang berhadas kecil. Jadi walaupun orang yang azan itu dan orang yang mendengar azan sedang berjunub, dia itu belum mandi junub. Baru saja misalnya pada waktu subuh, dia itu baru saja tidur bersama isterinya, melakukan hubungan intim, belum sempat mandi janabah, sudah diazan subuh, terdengar oleh mereka, maka tetap mereka itu berkata seperti apa yang dikatakan oleh muazzin. Ketika muazzin mengucapkan Allahu Akbar, maka orang yang mendengarkan juga mengucapkan Allahu Akbar, walaupun dia sedang berjunub ataupun berhadas kecil, belum ada wudu. Awis sami'una wal haid, walaupun adalah orang yang mendengar itu seumpama wanita yang berhaid, walaupun yang mendengarkan seruan azan itu adalah wanita yang sedang berhaid. Misal di masjid dia azan, lalu terdengar pada wanita yang status wanita itu, dia itu sedang dalam keadaan berhaid, tidak suci, sedang dalam berhaid, masih keluar darah haidnya, maka juga disunnahkan untuk menjawab azan. Jadi menjawab azan sunnah walaupun bagi orang yang berhaid. Maka wanita yang mendengarkan seruan azan Allahu Akbar, maka menjawab Allahu Akbar. Begitu juga ketika asyhadu an la ilaha illallah, maka menjawab juga asyhadu an la ilaha illallah. Jadi berkata seperti apa yang dikatakan oleh muazzin walaupun dia sedang berhaid. Au la yufham kalamu, ataupun adalah orang yang mendengar itu tidak dipahamkan akan kalamnya, ataupun adalah orang yang mendengar itu tidak memahami ia akan kalamnya. Gimana? Tidak dipahamkan ia akan kalamnya. Walaupun orang yang mendengar itu adalah orang yang tidak bisa dipaham kalamnya, si urung bisu. Jadi dia itu tetap menjawab dengan bahasanya sendiri. Walaupun ketika dia menjawabnya ataupun berkata seperti apa yang katakan muazzin tidak terdengar ataupun tidak dipahami. Au qari'an, ataupun orang yang mendengar itu sedang membaca Al-Quran. Orang yang mendengar azan dia itu sedang membaca Al-Quran, maka juga sunnah untuk berkata seperti apa yang dikatakan oleh muazzin walaupun dia sedang membaca Al-Quran. Makanya lebih afdal mana ketika kita sedang membaca Al-Quran, misalnya berada di masjid ketika waktu azan maka dengarkan azan lalu berkata seperti apa yang dikatakan oleh muazzin. Walaupun kita sedang membaca Al-Quran, maka jawab, sunnah untuk menjawabnya. Ataupun zakiran, orang sedang berzikir, berzikir. Au taifan, adapun orang sedang tawaf, orang yang mendengarnya sedang melakukan tawaf di Ka'bah. Ketika terdengar seruan azan, maka tetap sunnah untuk menjawabnya. Ataupun mudarisan, sedang mengajar. Maka ketika perpiuh dah sampai. Makanya kita itu setiap azan berhenti dulu. Kenapa? Karena disunahkan untuk menjawab azan walaupun kita sedang mengajar. Musallian, orang yang salat. Wal aula, dan bermula lebih aula lahu ta'khiru li fighariha. Dan bermula yang aula itu boleh bagi yang solat itu mentakhirkannya jawab bagi selesainya tiap-tiap. Jadi yang lebih aula dijawabnya ketika selesai. Misalnya waktu salat,
Maka jawab setelah selesai salat. Makanya ketika kita masuk ke masjid, lalu kebetulan pas sedang azan, maka jangan langsung salat. Selesaikan, dengarkanlah dulu azan, lalu jawab, selesai daripada azan baru melakukan salat. Seperti itu. Kak, kecuali pada hayya alataihi, pada dua hayya alahnya muazzin. Fayaqulu, maka berkata ianya orang yang mendengar, badla kulli minhuma, akan ganti tiap-tiap daripada keduanya. Tiap-tiap keduanya hayya alah. Apa dia kata? La haula wala quwwata illa billah. Jadi ketika kita mendengar suara muazzin untuk mendengarkan azan, untuk mendengarkan suara muazzin yang sedang azan, maka kita berkata apa yang dikatakan oleh muazzin. Kita menjawabnya ataupun kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazzin. Setelah selesai daripada muazzin mengucapkan, maka diikuti dengan kita mengucapkannya. Maka sunnah itu hukumnya. Semua sama. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka orang yang mendengarkannya berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, orang yang mendengarkannya berkata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, orang mendengarnya mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kecuali pada dua hayya ala. Mana dua hayya ala? Hayya ala salah dan hayya ala falah. Maka di ketika muadzin mengucapkan hayya ala salah dan hayya ala falah, sebagai ganti daripada kita ucapkan hayya ala salah dan hayya ala falah, kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Maka ketika muadzin mengucapkan hayya ala salah, maka kita mendengarkannya mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Yang lebih sempurna, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang paling sempurna. Itu yang paling sempurna. Karena kandungan daripada la haula sangat besar. La haula, tidak ada daya. Makna tidak ada daya, tidak akan mampu untuk menghindari, menghalangi diri kita daripada perbuatan maksiat. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan bagi kita itu untuk melakukan perbuatan taat. Illa billahil aliyil azim, kecuali dengan ma'unah, pertolongan daripada Allah. Makanya kita hari ini mampu menghindari diri kita daripada perbuatan maksiat, dan kita hari ini mampu untuk melakukan perbuatan yang taat, maka tidak ada lain dan tidak bukan melainkan semua itu karena ma'unah daripada Allah, pertolongan daripada Allah. Kita hari ini menjadi orang baik itu karena memang pertolongan Allah. Kita hari ini orang yang jahat juga itu semua karena takdir Allah. Akan tetapi bagi kita semua diberikan sifat ikhtiar, memilih, iaitu memilih mana yang terbaik, sebagaimana Allah telah menggambarkan dalam Al-Quran dan juga disampaikan oleh Rasulullah melalui hadisnya, bagaimana yang baik dan buruk. Maka kita mesti memilih. Kalau mau yang baik, maka pilihlah yang baik. Kalau mau yang buruk, maka pilihlah yang buruk. Makanya Rasulullah diutuskan untuk menyampaikan dua perkara. Yang pertama, Rasulullah diutuskan sebagai basyirah, iaitu pemberi kabar gembira. Mana kabar gembira disampaikan oleh Rasulullah, man amana bil jannah, orang yang beriman maka akan dimasukkan dalam syurga oleh Allah. Dan Rasulullah diutuskan untuk menyampaikan kabar ancaman. Mana kabar ancamannya? Man kafara binar, orang yang kufur maka dimasukkan ke dalam neraka. Kita tinggal memilih saja, apakah memilih syurga ataupun neraka. Kalau memilih syurga, maka berimanlah. Kalau memilih neraka, maka kufurlah. Silahkan. Yang kesemua itu tidak ada pengaruh pada Allah. Baiknya kita dengan tidak baiknya kita, bermaksiatnya kita, taatnya kita, tidak ada pengaruh sama sekali dengan kekuasaan Allah. Allah tidak bertambah kuasa dengan sebab ketaatan kita. Allah juga tidak berkurang dengan sebab kita bermaksiat kepada Allah. Tidak. Justru kita sendiri yang akan menanggung akibat daripada perbuatan kita. Makanya selain daripada la haula, selain daripada hayya 'alal shalah dan hayya 'alal falah, maka perkataan orang yang mendengarkan sama seperti muazzin.
Kenapa disunahkan pada hayya 'alal salah dan hayya 'alal falah? Sebagai ganti daripada kita mengucapkan hayya 'alal salah dan hayya 'alal falah, kita berkata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena hadis riwayat daripada Muslim. Karena hadis riwayat daripada Muslim. Mana hadisnya? Wa idza qala, apabila berkata ianya muadzin, apa katanya? Hayya 'alal salah. Qala, berkata ia artinya orang yang mendengarkannya akan la haula wala quwata illa billah. Wa idza qala, dan apabila berkata ianya muadzin hayya 'alal falah, mari menuju kepada kemenangan. Qala, berkata ianya orang yang mendengarkannya la haula wala quwata illa billah. Jadi ada hadis secara khusus. Memang ketika kita mendengarkan hayya 'alal salah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu pada perkataan muadzin hayya 'alal falah, maka kita menjawabnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi yang disunahkan untuk berkata seperti itu bagi orang yang mendengarkan azan. Jadi orang yang mendengarkan azan ini adalah orang yang mendengarkan azan secara langsung. Bukan pada siaran radio, bukan pada siaran TV. Maka ketika kita mendengarkan azan, ketika kita mendengarkan azan daripada radio misalnya ataupun TV, apakah disunahkan untuk berkata seperti apa yang dikatakan? Tidak. Cuma kita tetap akan mendapatkan pahala bila mengucapkannya, karena lafaz itu adalah lafaz daripada zikir ataupun lafaz seruan. Misalnya kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka jadi kepada lafaz zikir itu mendapatkan pahala. Cuma yang sunnah adalah yaitu ketika mendengarkan secara langsung. Ketika mendengarkan secara langsung. Tidak disunahkan. Azan dalam bilik, azan apa? Azan biasa itu bukan azan. Bahkan seandainya dikasarkan untuk azan sebelum waktunya, maka hukumnya haram. Tetapi bila untuk belajar lain lagi. Saya belajar irama, belajar membaca apakah maksudnya sudah benar atau salah, itu lain. Itu maksudnya untuk belajar. Tapi kalau azan sebelum waktu hukumnya haram. Azan sebelum waktu hukumnya haram. Jadi Kiban. Sunnah. Karena yang sunnah di sini adalah azan i'lam. Azan memberitahu untuk masuknya waktu salat. Dan yang disunahkan yustahab ayyutabi aqba kulli kalimah. Setelah tiap-tiap kalimat. Yang disunahkannya adalah setelah tiap-tiap kalimat. Berarti begitu muadzin mengucapkan Allahu Akbar, langsung yang mendengarkannya mengatakan Allahu Akbar. Tidak bersertanya. Baik tiga orang muadzin. Jangan bersamaan dengan muadzin. Allahu Akbar muadzin, Nabi Allahu Akbar. Jangan, dengarkan dulu. Dan juga jangan tertakhir. Jadi jangan lama berselang. Berarti begitu selesai daripada muadzin mengucapkannya, lalu kita langsung mengucapkannya. Makanya pada kesunahan menjawab azan tidak ada beda apakah dia orang yang berjunub ataupun orang yang berhaid ataupun orang yang berhadas kecil, tetap sunnah. Sunnah. Ya, kan? Dapat yang pertama, walau sami'al muadzinan ba'dal muadzin. Jikalau mendengar yang serak akan muadzin sudah muadzin.
Jadi kebetulan azannya berdekatan. Di masjid sudah azan, kemudian ada azan lagi. Kita sudah mendengarkan satu azan, kemudian menjawabkannya, kemudian mendengarkan azan lagi. Maka bagaimana hukumnya? Apakah sunnah menjawabnya? Qala al-musannif, berkata oleh musannif, al-mukhtar annahu yuqtasu bil awal. Yang disunahkan menjawabkannya adalah mendengar kali pertama saja. Yang kedua tidak sunnah lagi. Makanya ketika azan ada beriringan, sudah selesai satu, kita sudah menjawabnya, kemudian di azan kedua di lain tempat, maka tidak disunahkan lagi menjawabnya. Kenapa? Li'annal amra la yaqtadi tikrah. Karena bahwa sungguh urusan itu tidak dikehendaki kepada mula-ulang. Amar itu tidak diperintahkan untuk mula-ulang. Amar tidak dikehendaki mula-ulang. Menurut pendapat yang kuat, ya kan? Amar tidak dikehendaki berulang-ulang. Jadi yang diperintahkan pada hadis, iza sami'tum, apabila kamu dengarkan akan seruan, faqulu, itu amar. Faqulu misla ma yaqul muadzin. Maka amarnya katakan olehmu apa yang katakan oleh muadzin. Jadi amar itu secara itlak tidak dikehendaki kepada tikrar berulang-ulang. Jadi cukup satu kali saja. Ketika mendengarkan muadzin yang kedua di tempat yang lain, maka tidak disunahkan lagi untuk menjawabnya. Wal afdal ayyajiba kullam minhuma. Yang lebih baiknya jawab kedua-duanya. Kenapa? Kan itu zikir. Bentuk baik. Jadi jawablah. Lalu kenapa pada hayya 'alal shalah dan hayya 'alal falah yang disunahkan untuk dijawab adalah la haula wala quwata illa billahil 'aliyil 'azim. Karena ada hadis, itu alasan pertama. Alasan yang kedua, karena hayya 'alah itu doa bagi solat. Mana doa seruan untuk solat. Hayya 'alal shalah. Mari kita melakukan solat. Maka orang menjawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk menghindari daripada perbuatan maksiat. Wala quwata, dan tidak ada kuatan untuk kita itu taat kepada Allah illa billahil 'aliyil 'azim, kecuali dengan ma'unah. Buktinya kita terkadang berada di samping orang yang azan, kita tidak melakukan salat. Kenapa? Karena tidak ada ma'unah Allah. Makanya yang sunnah kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Banyak sekali orang yang mendengar azan tetapi mereka itu tidak melakukan salat. Makanya jawabannya la haula wala quwata illa billahil 'aliyil 'azim. Jadi intinya kita itu butuh pertolongan Allah. Bahkan ada hadis di dalam dua sahih, dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam Sahih Bukhari hadis 4305 dan juga dalam Sahih Muslim hadis 2704 yang diambilkan daripada Musa. Sesungguhnya Nabi SAW kala berkata, ya Nabi, la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Itu hadis. La haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Apa makna kanzun? Gudang. Satu gudang daripada gudang syurga. Makna gudang itu adalah rumah, adapun tempat ataupun istana. Kanzun, simpanan, gudang. Tempat menyimpan. Berarti makanya satu kali kita ucapkan la haula wala quwata illa billahil 'aliyil 'azim, kata Rasulullah itu merupakan satu kanzun, satu gudang daripada gudang syurga. Apa maknanya? Ajruha, bermula pahalanya, muddakhirun liqailiha, disimpan bagi orang yang berkatanya di dalam syurga. Kama yuddakhirul kanzun. Jadi intinya makanya banyak-banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil 'aliyil 'azim, karena satu kali kita ucapkan pahalanya disimpan bagi orang yang berkatanya, sama seperti simpanan. Jadi tercatat dalam surga. Jadi langsung mendapatkan satu peti, satu gudang ataupun satu simpanan dalam surga. Ini
fadilah mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nyo tak lupa guna baik-baik dan sang empat kamu nampak nyo. Ilong awal dengar surah. Kapah dah macam tiga. Warawa bi Haqiq telah meriwayat oleh Abu Haqiq dalam Sya'bi yang diambilkan daripada Ibnu Mas'ud annahu qala, sesungguhnya Ibnu Mas'ud berkata, ya, kuntu inda Rasulillah, adalah aku di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku kata, la haula wala quwata illa billah. Jadi Ibnu Mas'ud berada di samping Rasulullah. Lalu Ibnu Mas'ud mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata, tadri ma tafsiruha? Apakah engkau tahu apa penjelasan daripada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim? Apakah tahu maksudnya? Qultu, aku kata, tidak aku tahu ya Rasulullah. Qala, berkata ya Rasulullah. Makanya long macam mana tak dengar yo tafsirnya. Lam suluk dengar dah. Tapi kamu lupa rupanya hadis tu. Rupanya hadis. Qala, menjawab ya Rasulullah, la haula anil ma'siyatillah. Tidak ada daya daripada menjauhkan diri daripada maksiat kepada Allah illa bi ismatillah, kecuali dengan penjagaan Allah. Kata apa? Berarti makna la haula, tidak ada daya daripada menjauhi maksiat kepada Allah kecuali dengan penjagaan daripada Allah. Wala quwwata, dan tidak jenis kekuatan ala taatillah, di atas taat Allah azza wa jalla, illa bi'aunillah, kamu dah malam, kecuali dengan pertolongan Allah. Hanya makna la haula. Yang mai tanya perintah kan terjemah. Biasa kita tahu mana terjemah saja. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan karena Allah, melainkan dengan Allah. Maksudnya tidak tahu. Pada makna la haula, kita tidak mampu menghindari diri kita daripada perbuatan maksiat kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan penjagaan Allah. Karena Allah yang jaga kita daripada perbuatan maksiat. Dan wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk mampu melakukan perbuatan taat melainkan dengan pertolongan Allah. Berarti hari ini kita melakukan perbuatan taat itu karena pertolongan Allah. Hari ini kita mencegah diri daripada perbuatan maksiat itu karena penjagaan daripada Allah. Makanya tidak perlu menyombongkan diri. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan engkau berjalan di atas permukaan bumi ini maraha, hal keadaan sombong. Al-takabburu izari, sombong itu, takabur itu sarungku, kata Allah. Maka tidak layak bagi hamba memakai pakaian Allah. Jadi orang yang menyombongkan diri itu memakai pakaian Allah. Yang berhak sombong adalah Allah. Makanya seolah-olah mereka itu harabi ke Allah. Mereka mengajak perang ke denganku. Ketika dia memakai pakaian Allah, maka seolah-olah dia mengajak perang dengan Allah. Nyangka ya? Summa daraba biyadihi, kemudian Rasulullah memukul Rasulullah dengan tangannya ala mangkabai, kabai bahu, mangkabi bahuku. Kemudian Rasulullah memukul bahuku, kata Ibnu Mas'ud setelah menjelaskan makna daripada la haula wala quwata illa billah. Rasulullah memukul bahuku. Waqala, dan berkata, hakaza, sedemikian akhbarani Jibril. Begitulah yang telah diajarkan, yang telah diberitahu kepadaku oleh malaikat Jibril, kata Rasulullah. Berarti ini sekarang kita itu siapa yang menjelaskan makna la haula? Jibril melalui Rasulullah. Jibril tahu dari mana? Dari Allah. Berarti Allah sendiri yang memberitahu makna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dapat naga singkat wal ha wal ain, dan bermula ha dan ain itu tidak berhimpun keduanya dalam kalimat satu. Asyata hurfi, karena asal huruf, karena hampir makhraj keduanya, kecuali kau tuliskan akan kalimat, akan satu kalimat dengan dua kalimat, seperti basmalah. Apabila berkata ya bismillah,
ha dengan in tidak berhimpun dalam satu kalimat. Karena berdekatan makhrajnya, kecuali dituliskan kalimat dengan dua kalimat, dituliskan akan satu kalimat dengan dua kalimat. Basmalah apabila berkata bismillah, dan hauqala apabila berkata la haula wala quwata illa billah. Sedemikian berkata akan oleh Johari. Wa qala Azhari wa ghairu hauqala dengan takdir lam. Haulaka. Ada juga haulaka, bukan hauqala. Haulaka. Kata mendumo. Subhala. Subhala itu subhanallah. Hamdalah. Alhamdulillah. Hailulah. La ilaha illallah. Ja'falah. Ja'falah. Ja'ala fidaka. At-talabah atalallahu baka'u. Dan ma'zah. Adamallahu azza aizuka. Dan yang disebut ha dan in. Siapa? Ha dengan in, ha dan ain tidak boleh berhimpun dalam kalimat satu. Asliyatul huruf, pada asal huruf. Karena hampir makhraj keduanya. Kecuali dituliskan akan kalimat dengan dua kalimat baru bisa berhimpun. Pun apa? Hayya'a. Tidak boleh kenapa hayya'a? Ha dan ini dipisah oleh ya. Ha? Yang kanan. Kah beda lepas yang lain nyo putu bak. Dia nak waw nak tengok. Pernah nak tengok tak tu nak waw bobo pernah tengok. Kah? Ya, wal iqamah kal adzan, dan bermula iqamah itu sama seperti azan. Dan bermula iqamah itu sama seperti azan, fidzalik pada demikian. Jadi iqamah juga sama seperti azan. Ketika kita mendengarkan iqamah, maka sunnah untuk kita jawabkan apa yang dikatakan oleh orang yang melakukan iqamah. Wayati dan mendatangi ianya orang yang mendengar. Litakri bagi mengulang hayya 'ala tafi dengan hauqalah pula, dengan dua hauqalah pula. Jadi ketika orang yang membaca lafaz iqamah hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah juga diucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kama qala fi Syarhil Muhadzab, sebagaimana orang yang telah berkata akannya ianya Imam Nawawi akannya barang di dalam kitab Syarah Muhadzab. Wa yaqulu, dan berkata ianya orang yang mendengar badla kalimatil iqamah, akan sebagai ganti kalimat iqamah. Apa katanya? Aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Jadi ketika mendengarkan iqamah juga seperti itu. Ketika didengarkan Allahu Akbar, maka kita katakan Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. Maka juga kita katakan la haula wala quwata illa billah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah, qad qamatis shalah. Maka jangan dikatakan qad qamatis shalah. Aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani bukan meriah. Meri hatam keun hai tu. Aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min wa ja'alani min ahli salihah. Aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min ahli. Putar. Lebih kat dua ujung ni. Kita ujung ni. Aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihah, yang pada ni, min salihah langsung. Menyatakan biasa ada kemenangan juga, tak tahulah ada ulang. Mata tengahnya baru jet tu. Kak, punya yang paling sikah hana teruk ada alani dalam semua tu pak. Agalah hadis. Aqamahallahu wa adamaha. Yang enak takkan.
Sepakat. Kenapa demikian? Lihat hadis Abi Dawud. Karena hadis Abi Dawud. Jadi cuma enak mentang. Ya, di ketika kita mendengarkan qad qamatis shalah, maka sunnah kita menjawabnya aqamahallahu wa adama wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Habis? Enak tak kata? Qultu aku kata Imam Nawawi, wa illa dan kecuali pada taswib. Fayaqulu, maka berkata ianya orang yang mendengar, badla kulli min kalimatai, akan sebagai ganti tiap-tiap daripada dua kalimatnya taswib. Kama qalahu fi syaril muadzab, sebagaimana barang yang telah berkata yang Imam Nawawi akannya barang di dalam kitab Syarah Muadzab. Apa katanya? Sadaqta wa bararta wallahu alam. Paling tak tahu. Sadaqta wa bararta. Wallahu alam. Yang paling kurang. Jadi begitu juga ketika kita mendengarkan lafaz azan, Allahu akbar, sama semua kita jawab. Ketika pada hayya 'ala shalah baru kita ganti dengan la haula wala quwata illa billah. Lalu pada taswib itu adalah ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Maka yang kita mendengarkannya menjawab sadaqta wa bararta wa ana belum. Punya yang lengkap ni ban. Sadaqta wa bararta wa ana zalika minasyahidin. Ataupun paling pendeknya sadaqta wa bararta mentang. Merita ko awak asri hadapan azan. Anjir. Wallahu a'lam. Qala fil kifayah, berkata ya Ibnu Rufa'ah dalam kitab kifayah. Li khabarin, karena khabar yang warid pada yang taswib. Jadi ada hadis juga, bukan sembarangan, ada hadis juga yang menganjurkan ketika mendengarkan as-salatu khairum minan naum, kita menjawabnya sadaqta wa bararta. Wa yustahabbu, dan disunahkan orang ayyajiba akan bawa menjawab ya seorang fi kulli kalimatin, pada tiap-tiap kalimat aqabaha, setelahnya kalimat, sedikit setelahnya kalimat. Jadi disunahkan untuk menjawab tiap-tiap kalimat yang diucapkan oleh muadzin setelahnya kalimat, langsung berarti. Jangan menunggu lama. Ketika mendengarkan Allahu Akbar, langsung kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung. Jangan menunggu lama. Wa yusannu li kulli minal muadzin wa sami'ihi ay yusalliya 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da figharihi, dan disunahkan bagi tiap-tiap daripada orang yang azan dan orang yang mendengarkannya azan akan apa disunatkan akan bawa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah selesainya azan. Jadi orang yang azan dan orang yang mendengarkannya azan, setelah selesai daripada azan, maka disunahkan berselawat kepada Nabi. Jadi ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jangan pupaya ataupun yang panjang betul sallallahu ala Muhammad, ataupun sallallahu ala sayyidina Muhammad, kalau Jibril juga boleh. Itu sunat bersalawat. Sunat bersalawat. Kenapa demikian? Li hadis Muslimin, karena hadis Muslim. Mana hadisnya, idza sami'tu muadzin, apabila engkau dengarkan akan muadzin, faqulu, maka katakan olehmu mislama yaqulu, seperti barang yang berkata oleh muadzin. Summa sallu, kemudian bersalawat olehmu alayya, di atasku. Kemudian salawat olehmu di atasku. Jadi orang yang azan dan orang yang mendengarkan azan disunahkan untuk bersalawat kepada Nabi setelah azan. Jadi yang disebutkan di sini siapa? Idza sami'tumul muadzin. Jadi orang yang mendengarkan azan maksudnya. Orang yang mendengarkan azan, maka ketika selesai daripada azan, maka berselawat kepadaku, kata Nabi. Sallu alayya. Berselawatlah kepadaku. Lalu muadzin
Orang yang azan apakah sunnah bersalawat setelah azan? Wa yuqasul muadzin. Dan dikiaskan akan orang yang azan ala sami' di atas orang yang mendengar fi salah di dalam salat. Pada bersalawat. Mana fi salah pada bersalawat. Jadi yang ada dalilnya dalam hadis adalah orang yang mendengarkan azan disunahkan bersalawat setelah azan. Lalu muadzin sunnah tidak? Sunnah. Mana dalilnya? Qiyas. Kemana dikiaskan? Dikiaskan pada orang yang mendengar. Jadi orang yang muadzin dikiaskan pada orang yang mendengar. Maka orang yang muadzin juga, orang yang melakukan azan sendiri juga, dia sunnah bersalawat kepada Nabi setelah azan. Ayusalliya wa yusallim. Nanti juga jangan salawat saja, salam juga. Nanti kita ucapkan pada Allahumma salli wa sallim. Jadi harus ada salimnya. Itu juga sunnah. Kama fil manhaj wa ghairi. Faedah. Jadi aku la ilaha illallah langsung kita sambung je. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah juga inna sallallahu alaihi wasallam. Jadi Macam tu yang selalu je. Saya kenalkan La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Barulah Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma. Dia orang yang ikamah juga seperti itu. Summa yaqulu, kemudian berkata. Berarti setelah berselawat kemudian berkata, ianya orang yang mendengar apa yang tiap-tiap. Orang tiap-tiap adalah si muazzin dan orang yang mendengar. Apa katanya? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashul maqamam mahmudan ladzi wa'adta. Hanya ayat ini. Jadi setelah berselawat baru membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata sampai habis. Ianya ringkas bentar. Wab'ashul maqamam mahmudan ladzi wa'adta innaka la tuhliful mi'ad. Ini hana adanya. Kenapa demikian? Karena ada hadis Bukhari. Mana hadisnya? Man qala hina yasma'un nida, bermula siman barang siapa yang berkata ia ketika mendengarkan ia akan seruan demikian, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, niscaya halal bagi nyaman oleh syafaatku pada hari kiamat. Apa makna halal? Hasalat, hasil ia syafaat. Jadi kenapa di ketika selesai daripada azan kita sunnah mengucapkan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ilah hingga habis, hingga akhirnya. Karena ada hadis riwayat Imam Bukhari, barang siapa yang ketika mendengarkan azan dia itu mengucapkan Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma, maka kata Rasulullah halal baginya untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Maka salah satu jalan untuk mendapatkan syafaat Nabi nantinya di hari kiamat yaitu dengan kita membaca doa setelah azan. Ini hadis. Ini hadis. Makanya jangan malas-malas berdoa setelah azan agar kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Wal muadzin yasma'u nafsu, dan bermula muadzin itu mendengar ia akan dirinya. Jadi muadzin juga sunnah karena dia itu mendengar sendirinya. Kan di sini mangqala hina yasma'un nida. Berarti kalau muadzin iaitu mendengar kalam sendiri. Jadi maka sunnah juga bagi muadzin untuk berdoa setelah azan.
Wa da'wa al-adzan, dan bermula dakwah itu azan. Jadi ada dalam doa tadi, Allahumma rabba hadhihi da'wah, ya Allah, Allahumma rabba hadhihi da'wah, ya Allah, empunya ini azan. Ya Allah, yang empunya ini azan. Makna dakwah di sini adalah azan. Wa da'wah azan, berarti makna dakwah adalah azan. Wal wasilah, dan bermula wasilah adalah manzilatu fil jannah, itu tempat dalam syurga. Kenapa? Rajak Nabi, karena harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam antakuna, akan bahawa adalah engkau itu baginya bagian tempat. Sedangkan ada dalam doa wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah, yang datangkan olehmu akan Muhammad akan wasilah. Datangkan olehmu akan Muhammad akan wasilah. Apa makna wasilah? Tempat dalam syurga, karena harapan Nabi itulah berada di dalam syurga. Allah kita itu berada dalam syurga. Wal maqam, dan bermula makam yang mazkur, yang disebutkan dianya makam itu maksud pada firman-Nya Allah Taala, asa ayyab'atsa rabbuka maqamam mahmuda. Jadi ada juga di dalam doa tadi ada kata-kata makam. Wa ba'ashul maqamam mahmuda.